Hai teman-teman, aku Maya dan ini Lulana Live Podcast. Hai, welcome di Lulana Live Podcast 2022. Di sini kita akan bahas berbagai hal tentang journaling, kehidupan sehari-hari, lifestyle, healing, dan lain sebagainya. Dipandu oleh aku, Maya, coach dan content creator seputar journaling. Now let's just dive right in. Hai, selamat datang kembali di Lulana Live Podcast. Untuk teman-teman yang baru bergabung, halo, senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Tema hari ini adalah tentang deep connection. Jadi ini tuh masih ada hubungannya dengan relationship, tapi itu lebih deep. Jadi aku bawa bahasnya tuh yang kayak deep banget. Nah, sedikit cerita, aku tuh udah lumayan lama nih ngejomblo. Tapi kejombloan ini tuh ternyata membuahkan hasil, terutama aku tuh jadi punya space untuk healing, belajar self love dan lain sebagainya. Jadi di podcast ini tuh aku ingin sharing tentang apa yang aku pelajari mengenai relationship di masa aku single ini gitu. Aku sebenarnya kaget sendiri untuk tahu bahwa aku tuh ternyata sangat tidak apa-apa sendirian gitu. Aku tuh bener-bener fine-fine aja gitu dengan kesendirian. Banyak orang kiri kanan yang kayak mendoakan semoga cepat dapat pasangan gitu, tapi aku tuh hampir kayak nggak terlalu excited gitu soal itu. Kok bisa? Apakah aku terlalu self-centric gitu? Apa tandanya aku tuh nggak pengen punya pasangan gitu? Banyak pertanyaan juga yang muter-muter di kepala aku. Yang bisa aku temukan adalah this is the art of being alone but not lonely. Aku sendirian tapi tidak kesepian. Ada three kind of deep connection yang secara gak sadar aku bangun di tahun-tahun ini, terutama tahun lalu. Pertama, aku benar-benar belajar untuk connect ke diri sendiri. Jadi dulu aku tuh bukan orang yang baik ke diri sendiri, aku sangat skeptis dengan yang namanya self love gitu. Jadi aku gak terlalu percaya sama namanya self love. Aku ngiranya itu mah buat orang narsis gitu. Terus aku juga people pleaser yang energinya tuh bertambah kalau berhasil nge-please orang, walaupun udah ke tahap kayak merugikan ya jadinya, karena aku udah gak bisa denger suara aku sendiri untuk membuat keputusan. Jadi kayak kalau misalnya aku bikin keputusan tuh aku harus nanya ke orang lain dulu gitu. Dari situ aku tuh baru tahu bahwa ternyata tuh aku tuh udah ke disconnect sama diri sendiri. Itu istilahnya biasanya, disconnected sama diri sendiri. Nah, ternyata belajar self love itu tuh lumayan susah gitu, kayak sampai sekarang aja tuh aku masih kayak nggak yakin gitu sama si self love aku gitu. Makanya bahasanya aku ganti, bukan self love tapi belajar untuk punya deep connection sama diri sendiri. Nah, ketika aku ngeganti ini tuh jadi aku ngerasanya kayak punya tahapan gitu. Jadi kayak kalau misalnya self love tuh bahasanya tuh jadi kayak berat gitu, tapi kalau misalnya membangun connection sama diri sendiri tuh rasanya tuh jadi kayak oh ya nih, sedikit-sedikit aku kenalan lagi sama diri aku kayak gitu. Nah, caranya gimana sih supaya bisa punya connection di dalam diri? Nah, ini prosesnya tuh sebenarnya lumayan lama, tapi aku bakal jelasin singkat aja. Jadi aku mulai dari membangun awareness dan accept kalau yang aku lakukan sama diri aku selama ini tuh memang buruk. Aku dulu sering ngata-ngatain diri sendiri, aku sering mendiskredit diri sendiri, aku juga tidak mengapresiasi diri gitu, dan lack of confidence-nya tuh lumayan gede gitu dan sebagainya. Dari situ aku sadar kalau hal-hal buruk ini tuh kayak habit gitu. Jadi kayak aku tuh udah membangun kebiasaan yang buruk gitu untuk koneksi ke diri sendiri ini. Jadi langkah selanjutnya adalah aku menghentikan si self talk buruk itu dan membangun habit yang berlawanan. Aku latihan mengapresiasi diri yang biasanya tuh bentuknya afirmasi di buku jurnal gitu. Terus aku mulai membiasakan berpikir lebih panjang dan benar-benar mengutamakan diri sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kayak emang aku butuh waktu nih untuk menentukan sesuatu gitu ya, aku bakal kayak take time dulu daripada aku nanya-nanya ke orang tapi jawabannya nggak datang dari diri aku kayak gitu. Dan aku senang melakukan si proses ini pas aku lagi single gitu, karena aku jadi kayak benar-benar punya waktu sendirian gitu, nggak ada campur tangan orang lain gitu, dan menurut aku itu tuh penting banget.
Yang kedua adalah deep connection dengan lingkungan fisik. Jadi sebelum aku mencoba build connection ke orang sekitar, aku build dulu lingkungan sekitar aku. Aku mulai dari mendekor kamar sendiri. Aku juga punya peliharaan, aku punya tanaman-tanaman yang harus aku urus gitu. Aku juga punya kegiatan-kegiatan yang aku lakuin sendiri. Jadi aku membangun koneksi dengan hal di sekitar aku, tapi yang selain manusia gitu. Jalan-jalan, pergi ke alam, sering melihat awan sore. Nah dari situ juga aku tuh jadi ngerasa space yang aku ciptain itu tuh jadi safe space gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar diri aku kayak selalu tahu tempat untuk kembali itu adalah kamar aku atau kayak space pribadi aku, atau misalnya ke alam yang aku suka gitu, sama environment di baik di ruang kerja maupun di kamar aku kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman ada yang kayak lingkungan rumahnya tuh kurang enak. Nah, membangun rumah sebagai safe space itu buat aku tuh jadi salah satu hal penting supaya si rumah itu tuh kerasanya memang seperti rumah kayak gitu. Hai teman-teman, aku kasih iklan sedikit karena podcast ini tidak akan berjalan tanpa support dari Soul Luna Studio. Baru mulai journaling, bingung harus punya alat apa aja? Yuk mampir di Instagram kami souleluna.shop dan Shopee kami Souleluna Studio. Ada notebook dengan kualitas premium yang bisa bantu teman-teman berekspresi dalam journaling. Jangan lupa cek ya, souleluna.shop. Lanjut lagi ke materi podcast kali ini. Nah, ketiga, barulah deep connection with human, sama orang sekitar kita. Deep connection itu menurut aku tuh nggak selamanya harus kayak pacar gitu, enggak ya. Tapi momen kayak kita sama keluarga, sama teman, atau kayak dimanapun lah sama seseorang gitu, selama kita kayak fokus sama mereka terus kayak nggak ada gangguan, nah itu tuh sebenarnya udah ada connectionnya. Jadi momen ketika kita mempercayakan sesuatu sama seseorang juga itu tuh sebenarnya jadi connection, tinggal diatur mau seberapa deep nih si connectionnya itu, si kepercayaannya itu. Tentunya kita juga masih perlu boundaries ya. Jadi kalau misalnya connection sama orang itu disesuaikan juga sama boundaries kita. Contohnya ya nggak semua hal bisa diceritakan ke teman, dan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting si koneksi itu selalu ada. Itulah 3 jenis deep connection yang aku pererat terutama di sepanjang tahun 2021. Hasilnya adalah aku jadi lebih sabar menghadapi cobaan yang datang dari luar. Aku lebih bisa berkomunikasi sama teman dan lebih bisa mempertahankan argumenku gitu. Aku belajar jadi pendengar yang baik dan observan yang baik juga. Pastinya juga aku jadi merasa lebih konten, jadi kayak ngerasa lebih full dengan diri sendiri. Minimal next stepnya kalau akhirnya nanti ya jadi jodoh aku itu datang, aku justru bisa berbagi si deep connection ini. Jadi bukannya haus sama si koneksi ini, tapi karena udah datang dari diri aku sendiri tuh aku malah bisa ngebangun relationship yang lebih baik. Sebenarnya ada satu deep connection yang paling penting tapi belum aku bahas di sini, yaitu deep connection dengan Sang Maha Pencipta. Tentunya aku berusaha memperkuat spiritualitiku, namun karena ini kayak pribadi banget, aku takut salah ngomong. Tapi ada satu buku yang ingin aku rekomen kalau misalnya teman-teman mau memperkuat deep connection dengan Tuhan, yaitu Secrets of Divine Love karyanya A. Helwa. Ini buku bestseller dan membahas panjang mengenai kasih sayang dari Allah. Oke, itu aja buat podcast kali ini. Sebelum selesai, pastinya ada journal prompts untuk teman-teman. Kalau teman-teman menjawab pertanyaan ini, please share di story Instagram. Jangan lupa tag @lolanalife. Terus kalau teman-teman dengar podcast ini di YouTube, please jawab di kolom komentar. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa jenis deep connection yang teman-teman butuhkan saat ini? Yang kedua, bagaimana rencana teman-teman untuk memperkuat deep connection itu ke depannya? Sekian podcast kali ini. See you on the next episode. Itu dia podcast episode kali ini. Semoga teman-teman suka ya. Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share di sosial mediamu dan tag kami di @lulanalife. Akun kami ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. See you on the next episode.